channel dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, ini hari Jumat ya. Tanggal berapa sih? 11. Udah saya lah ingetin. Tanggal 11 Juni 2021. Kita mau ucapin selamat tasyakuran dulu untuk Kabupaten Muratara yang hari ini genap berusia 8 tahun. Semoga Kabupaten Muratara terus berkembang, maju, dan bisa mesejahterakan rakyatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, hari ini alhamdulillah saya Uli ditemani oleh seorang, saya nggak bisa baca lagi nih, orang perempuan, seorang narasumber. Beliau sudah begitu banyak berkontribusi untuk dunia kesehatan dan dunia pendidikan di Kota Lubulingga dan sekitarnya. Kita langsung sapa. Assalamualaikum Dr. Sarah Ainur Rahman. Ini kita masih pandemi, jadi emang sengaja jauhan ya sama kamera, jaga protokol, social distancing, dan kita pakai masker ya teman-teman. Jadi semoga yang mungkin ini wajahnya kayak gimana. alhamdulillah terselamatkan Selamatkan masker. Oke dokter, ini akhir-akhir ini sering sekali keluar kota. Terus boleh cerita dulu nggak selama pandemi gimana dulu melihat situasi di Lubuk Linggau, situasi di luar Lubuk Linggau, situasi mungkin di luar di Jawa ya? Itu apakah masih taat nggak sih masyarakat pakai masker? Kalau yang saya datangi ya, karena saya alhamdulillah masih sering kayak misalnya ke Palembang atau misalnya di Jakarta. Yang saya lihat ya pakai masker sih masih cenderung taat. Kayak pergi makan juga misalnya ke mana pas lagi lewat terpaksa harus makan, ya mereka sudah menjalankan protokol kesehatan kalau ke tempat yang saya datangi selama ini. Tapi kalau melihat mengerucut ke Kota Lubulingga, Kalau Lubulingga saya di daerah, kalau di rumah sakit ya semuanya pasti pakai masker ya. Kalau misalnya di luar, kalau misalnya di jalan-jalan kan alhamdulillah kalau saya lihat lumayan patuhnya untuk di daerah Lubulingga. berarti ini nggak, maksudnya ada pengaruh signifikan nggak pada teman-teman yang kita rawat yang dia Rasanya kalau di Lubuk Linggau ini angkanya kalau misalnya yang diperiksakan ke kami ya, karena kami juga memeriksakan, dia udah cenderung lumayan untuk yang beberapa hari ini nggak terlalu banyak ya. Kalaupun yang dirawat atau apa kebanyakan dari luar daerah, dan itu juga memang sudah ada komorbid dan sudah ada penyakit terlebih dahulu. Oke. Jadi teman-teman, Dr. Sarah Ainur Rahman ini bukan sekedar dokter biasa. Kenapa saya bilang demikian? Karena beliau ini adalah Direktur Rumah Sakit AR Bunda Kota Lubulingga. Jadi kalau ke Lubulingga, lihat rumah sakit itu paling gede. Nah, kalau dari atas ya mungkin ya. Kalau kita lihat dari drone, mungkin teman-teman yang sempat main-main drone atau teman-teman yang sering ke Lubulingga main ke Masjid Agung As-Salam, itu seberangnya kita lagi ngobrol di Rumah Sakit AR Bunda. Makanya kita tanya-tanya dulu tentang bagaimana situasi pandemi di Kota Lubulingga dan sekitarnya untuk sekarang. Alhamdulillah protokol kesehatan dijalankan ya dok. Tapi ini kan Rumah Sakit AR Bunda sebagai salah satu rumah sakit yang dari awal emang udah kekeh siap siaga untuk berkontribusi langsung bagaimana supaya penanganan pandemi ini lebih cepat. Gitu. Boleh tahu dok dulu di tahun 2020 itu sempat beludaknya seperti apa, gambaran dan kesusahan petugas kesehatannya seperti apa? Jadi mungkin di awal pandemi itu kami yang pertama kali siap siaga mungkin adalah salah satunya adalah rumah sakit kami ya. Jadi memang kami waktu itu langsung berkeputusan misalnya kami buat ruang isolasi, dan juga tidak berapa lama kemudian agar mempercepat penanganan dan juga diagnosis dari COVID itu, kami langsung di tahun 2020 itu mengadakan yang namanya pemeriksaan PCR. Jadi dengan jumlah pemeriksaan yang cukup banyak, alhamdulillah lancar ya. Untuk ruangan juga kami siapkan jika ada yang perlu dirawat dengan ruangan yang senyaman dan aman seperti itu, dan terpisah dari ruangan yang lainnya. Jadi
kalau mau berobat COVID insya Allah aman, juga kalau misalnya berobat yang lain juga insya Allah aman karena berbeda tempatnya, dan juga si virusnya tidak bisa serta-merta keluar seperti itu karena dibuat ruangan yang memang sudah sesuai dengan aturan dari penanganan COVID. Ini kalau nggak salah tuh informasi dari Pak Wali Kota tuh memang paling banyak ya ruang isolasi yang disiapkan oleh Rumah Sakit AR Bunda Lubulingga. Di rumah sakit kami saat ini punya 43 ruangan isolasi COVID tempat tidurnya ya, dan juga 5 ruangan 5 tempat tidur ICU COVID gitu. Jadi insya Allah kami siap untuk menangani pasien COVID dan juga pasien non COVID seperti itu. Jadi insya Allah mudah-mudahan dimudahkan Allah, dan juga mudah-mudahan cepat berlalu ya COVID ini, karena menurut saya COVID ini bukan hanya mempengaruhi dunia perumah sakitan tapi juga perekonomian masyarakatnya. Jadi saya berharap cepat berlalu, jadi masyarakat bisa balik lagi normal ekonominya. Jadi kadang-kadang miris kalau misalnya keluar atau apa lihat udah banyak gelandangan, makanya mungkin mereka udah nggak bisa bayar kontrakan atau apa gitu kan. Mudah-mudahan cepat berlalu lah. Gitu ya teman-teman. Jadi bukan rumah sakit yang senang-senang menerima pasien gitu. Jadi kita juga di rumah sakit juga nakesnya juga berusaha luar biasa. Biayanya juga lebih gede ya dok ya? Tentu saja, karena kalau misalnya perawatan COVID dan lainnya, APD-nya dan lain-lainnya berbeda, obatnya, belum pemeriksaannya, jadi melelahkan ya. Kalau misalnya saya rasa, maksud saya selama saya menggeluti di bidang rumah sakit, benar-benar saat yang melelahkan itu ada zaman seperti ini. Oke, gitu. Tapi itu sekilas tentang bagaimana situasi pandemi COVID-19 ini per Juni ya 2021. Kita berharap pandemi bisa segera berakhir. Nah, teman-teman yang mau berobat ke Rumah Sakit AR Bunda Lubulingga tetap jangan takut, karena di sini sudah begitu begitu. Insya Allah aman. Kami menyediakan HEPA filter, yaitu jadi penyaringan udara yang sangat baik. Lalu kami juga ruang isolasi menggunakan tekanan negatif, jadi dia nggak keluar, sisi virus itu tidak keluar. Sehingga kami juga melakukan disinfeksi secara berkala, jadi dengan pemisahan. Jadi kalau misalnya berobat nggak usah takut, karena insya Allah aman. Kami juga punya poli misalnya poli kebidanan, poli mata yang terpisah, jadi insya Allah aman untuk berobat ke Rumah Sakit AR Bunda. Jadi kalau saran dari saya adalah kita saat ini jangan sampai ketakutan gara-gara ada COVID gitu, taunya malah penyakit yang misalnya harusnya bisa tertangani lebih awal, taunya sudah terlalu parah baru berobat seperti itu kan, itu akan tidak baik. Gitu. Jadi dok, setelah pandemi sudah lumayan turun ininya ya, penderitanya sudah lumayan turun angkanya. Kalau misalnya lihat ya trennya menurun kalau di sini ya, kalau untuk di sini, tapi kalau untuk di daerah lain saya kurang tahu ya, tapi untuk di sini nggak terlalu signifikan untuk peningkatan. Berarti pasien udah lumayan stabil sekarang? Insya Allah. Oke, ini kalau melihat dari pasca pandemi, kita bisa bilang ini udah landing ya, udah agak turun. Itu poli yang paling rame kalau di AR Bunda nih poli apa dong? Poli paling rame. Tapi rame semua kalau kita lihat di bawah. Insya Allah ya. Saya nggak bisa. Mudah-mudahan. Poli paling rame apa ya? Penyakit dalam lah ya, pasti di semua rumah sakit poli penyakit dalam, karena biasanya kan orang darah tinggi, kencing manis yang seperti itu. Karena kan sekarang banyaknya penyakit katastropik ya. Terus penyakit yang gaya hidup ya, darah tinggi, kencing manis seperti itu, kolesterol itu kan penyakit dalam. Terus kenapa dok? Kan ini kalau kita lihat pasiennya nggak cuma dari Lubulingga, ada dari Jambi, ada dari Rejang Lebong, ada juga dari Patlawang gitu yang kesini. Sebenarnya apa sih jaminan kesehatan yang kita kasih ke masyarakat sampai kepercayaan masyarakat tuh banyak ke AR Bunda gitu? Dari SDM-nya dulu mungkin kita lihat sebelum dari alatnya. Mungkin saya selalu menekankan kita lakukan yang terbaik, pelayanan yang terbaik. Apapun yang kita bisa lakukan, kita kasih yang terbaik. Mungkin kita nggak usah misalnya menjelek-jelekan yang lain, atau misalnya kita harus saling sikut-sikut seperti itu ya.
Tapi tunjukkan kita bisa memberikan yang terbaik, insya Allah pasien akan datang sendiri. Itu dokternya sekarang berapa dok seluruhnya yang spesialis aja? Dokter saya cuman dokter penyakit dalam kami punya 5 dokter, lalu dokter objek kami punya 2, dokter bedah kami punya 2, dokter saraf kami punya 2, mungkin sekitar 40-an Spesialis ya yang kami miliki. dan mereka siaga terus di Insya Allah kami memang menyediakan rumah untuk dokter-dokter yang memang full timer, jadi 7x24 jam kami siap, jadi nggak usah khawatir kalau kesini pasti ada penanganan. Oh, gitu. Jadi dok, ini kan paling teman-teman yang dari luar kota mungkin ya yang mau berobat ke Rumah Sakit Air Bunda itu kan bisa pendaftaran tuh, bisa pendaftaran secara online ya. Bisa pendaftaran melalui WA ataupun melalui SMS. Untuk pasien BPJS melalui SMS karena kan kami membutuhkan verifikasi dari nomor rujukan. Oh, gitu. Cuman kalau untuk pasien gawat darurat bisa langsung ke IGD. Jadi nggak harus pegang Nggak harus rujukan. pakai rujukan kalau untuk pasien gawat darurat. Nah, di Rumah Sakit Air Bunda ini ada salah satu layanan yang mungkin teman-teman sudah sering baca di media ya, harian pagi Indopos gitu. Ada yang namanya persiapan bayi tabung. Terus ada juga layanan rehabilitasi medik. Nah, itu ini kan kategori layanan-layanan yang memang agak mungkin di rumah sakit lain belum ada gitu ya dok ya. Itu kenapa dok kita berani gitu buka layanan itu? Sebenarnya gini, didasari karena kebetulan di sini kan ada dokter yang memang concern kepada persiapan program memiliki anak atau dalam bahasa kedokteran mungkin infertilitas. Jadi dia itu ada dokter kami yang memang concern ke situ. Jadi pasiennya cukup banyak di sini daripada pasiennya harus jauh-jauh kan kemana gitu. Jadi kami insya Allah kami fasilitasi untuk di sini sampai ada program inseminasi, ada juga program persiapan bayi tabung. Jadi pasien nggak perlu jauh-jauh, kalaupun harus bayi tabung nanti tinggal pas lagi ngambil sisa telurnya aja, jadi dia harus pergi ke misalnya ke Palembang atau ke Jakarta seperti itu, nanti sesudah itu bisa langsung pulang paling sehari 2 hari, jadi nggak perlu lama-lama kan di tempat lain seperti itu. Banyak yang udah berhasil dok yang bayi tabung itu? Alhamdulillah udah banyak, mungkin lebih dari 10 ya karena saya udah agak lupa. Itu yang program bayi tabung kami kirim untuk ambil dan penanaman si benihnya itu, dan alhamdulillah berhasil. Oh, gitu. Jadi teman-teman yang ini maaf mungkin masih sedikit terkendala untuk mendapatkan keturunan bisa konsul dulu ya dok ya. Iya. Konsul dulu misalnya Mungkin apakah untuk saat ini karena yang banyak itu adalah dengan dokter yang di hari Jumat Sabtu Minggu, saya nggak boleh ngomongin Iya. namanya kan ya. Jumat Sabtu Minggu untuk program bisa datang untuk karena sedang melanjutkan pendidikan, jadi bisa program di hari Jumat, Sabtu dan Minggu di setiap minggunya seperti itu. Dan satu lagi Mbak Uli, kalau misalnya udah berhasil punya anak atau misalnya mau cari jodoh dulu kan sebelum mau punya anak, kami punya poli kecantikan dan kami punya Jadi layanan baru dan alat baru juga. Itu katanya kan sekarang lagi ini salmon DNA kan, oh itu ya, kan ini ada ya tepip gitu ya, mochi ada skin glass, jadi kayak mochi kulitnya gitu kenyal dan kulitnya terang gitu, atau ada IPL terbaru. Kalau untuk bulu-bulu juga bisa, jadi KR Bunda aja. bayangin mau cantik ada, mau Iya. punya anak ada, mau sehat juga ada. Dan satu lagi ada layanan kami adalah eye center, jadi kami memisahkan namanya poli mata dengan alat-alat yang mutakhir insya Allah. Ayo, Operasi katarak juga bisa ya dok? iya, katarak yang tanpa jahitan bisa, katarak dengan jahitan bisa insya Allah. Tadi tertarik sama yang apa tadi? Suntik apa suntik DNA apa? Salmon DNA. Salmon DNA. Itu Itu gimana ceritanya dok bisa kasih layanan itu? lagi ini nih, lagi in kan dikatanya Krisdayanti. Oh iya, 1M. Itu cobain. Satu Kita M nggak nggak di 1M kok, enggak. Enggak. Salmon DNA, jadi nanti dimasukkan seperti salmon DNA salmon ke dalam kulitnya. Nanti tunggu beberapa hari.
insya Allah. Tapi nggak bisa pakai BPJS ya? Oh ya tentu saja kalau kepala itu cantik kan nggak bisa pakai BPJS. Ini kebayang ya kalau pasien BPJS pengen cantik ya, terus suntik Bisa tangan. tinggal bayar umum kan ya kalau Bisa. BPJS. Kami di sini BPJS bukan cuma Apa ada cita-cita yang bayar Dok, pakai mandiri. salon DNA? Iya boleh nanti. Boleh. Jadi itu bisa nggak, maksudnya kita kan kadang berpikir bahwa bagaimana penanganannya, apakah dokternya dokter khusus atau apa gitu. Iya kami berdokter yang ada di sini adalah dokter tersertifikasi ya untuk kecantikan. Jadi insya Allah udah terlatih dan juga perawat-perawat yang di situ juga sudah terlatih dan bersertifikat. Oh gitu. Oke, ini kabar baik nih untuk ibu-ibu yang pengen kulitnya kenyal, putih dan sehat. Habis melahirkan mau mengencangkan area kewanitaan bisa juga di poli kecantikan. Kan banyak banget sih. Mau langsing lagi habis itu bisa juga. Seperti sedot lemak tanpa operasi ada. Oh yang gini gitu Iya. ya? Oh gitu. Tapi kalau ini yang belum langsing ya, sudah Ini langsing. saya udah langsung kayak Mbak Uli nggak usah nanti tinggal. Oke teman-teman, banyak sekali hal-hal baru yang bisa kita coba di Rumah Sakit Air Bunda Lubuk Linggau. Bagi teman-teman yang mungkin sekarang pengen konsultasi soal kehamilan atau mungkin ada gangguan ketika haid ya, itu bisa juga konsultasi. Nah ini ada lagi, kita mau tanya-tanya soal bagaimana Rumah Sakit Air Bunda itu kok bisa begitu cepat ketika ada sesuatu yang terjadi di wilayah kita, itu langsung turun, maksudnya membantu. Itu sebenarnya pakai dana apa sih dok? Kok banyak banget gitu yang dikeluarin? Apa memang ini ada memang dana khusus gitu dari yang kita himpun lalu kita salurkan pada yang membutuhkan? Jadi kami ini memang rumah sakit ini didirikan bukan semata istilahnya ekonomi saja ya, maksudnya bukan money oriented. Jadi memang pemilik rumah sakit kami mendirikan rumah sakit ini adalah tujuannya yang paling utama adalah membantu sesama. Jadi kami setiap ada misalnya lihat contohnya ada Bencana ya, kemarin banjir bencana gitu. atau apa, kami ingin ada di situ setidaknya untuk meringankan beban dari saudara-saudara kita ya. Dana khusus atau penggalangan dana kami nggak pernah menggalang dana. Jadi insya Allah dana kami adakan, kalau misalnya pun belum ada biasanya kami sokongan antara manajemennya. Ayo kita bantu dulu bagaimana bisa meringankan beban saudara kita, karena nggak mungkin kita melihat saudara kita kesulitan kita tidak menolong seperti itu. Jadi kami juga misalnya ada zakat di rumah sakit gitu kan, itu juga kami sisihkan untuk gitu. Jadi kami program CSR kami itu salah satu. Itu ya teman-teman. Jadi kalau ngelihat Air Bunda turun langsung angkat-angkat banyak sekali logistik dan sebagainya, sampai itu juga pelayanan kesehatan ya dok ya? Iya. Pelayanan kesehatan, dokternya terjun langsung ngecek bagaimana ini kesehatan teman-teman yang sekarang sedang tertimpa musibah. Ini semoga segera membaik ya teman-teman. Kita salam dulu untuk teman-teman yang ada di Desa Pasenan dan di Kecamatan SL Ultrawas dan juga beberapa desa di Kecamatan Selangit ya, Kabupaten Musirawas. Semoga lekas membaik dan banjirnya jangan terjadi lagi gitu. Terakhir kita mau tanya sama Dokter Sarah tentang apa sih sebenarnya ke depan yang menjadi cita-cita Rumah Sakit Air Bunda yang mungkin sudah terprogram dok, jangka pendek dan jangka panjangnya seperti apa nanti rumah sakit ini gitu, layanan-layanan perkembangannya. Saya tuh berkeinginan untuk, jadi kalau misalnya berobat nggak perlu jauh-jauh lagi, karena lumayan ya transportasinya kan kalau misalnya harus ke kota-kota besar. Jadi saya ingin melengkapi rumah sakit ini, misalnya cath lab ya, seperti itu. Cath lab itu untuk jantung ya. Jadi kalau misalnya ada yang serangan jantung yang butuh penanganan seperti namanya primary PCI, jadi nggak perlu jauh-jauh lagi mereka, karena primary PCI itu kan ada batas waktunya, hanya hitungannya jam kan, bukan hari. Jadi kalau misalnya itu bisa tertangani, tapi ya didoakan dulu. Kami sedang menyekolahkan juga dokter-dokter spesialis, jadi untuk melengkapi istilahnya nggak usah jauh-jauh lagi gitu kan, untuk memperoleh layanan kesehatan yang mumpuni di Lubuk Linggau seperti itu. Jadi istilahnya Lubuk Linggau juga bisa menjadi destinasi kesehatan kami ya. Mudah-mudahan Lubuk Linggau bisa
maju untuk ke depannya. Semakin maju ya, karena kalau mau lihat perkembangannya Lubuk Linggau luar biasa, Masya Allah. Oke teman-teman, jadi teman-teman yang BPJS kelas 1, kelas 2, kelas 3, terus teman-teman yang pengen mandiri ataupun mandiri atau bantuan pemerintah ya, BPJS-nya bisa, kami dilayani. tidak ada nggak ada pembedaan ya. Iya. Dan di sini juga ada presiden suite ya. Jadi Iya, ada layanan tuh. ada yang kalau mau seperti di hotel boleh. Yang kamarnya bisa untuk orang Tapi insya Allah kelas 1 kami juga sudah bagus, dan representatif. kelas 2, kelas 3 nya juga tidak banyak isinya seperti itu. Jadi maksudnya tidak harus berjubel-jubel, insya Allah. Dan juga semuanya berhasil. Oh iya, ini mungkin ada yang tanya ya, Dok gimana dok kalau saya sakit di rumah terus nggak ada kendaraan, bisa nggak tuh dibantu sama rumah sakit Air Bunda? Nanti mungkin kalau untuk jemput sampai sekarang harus dihubungi dulu ya, karena nggak bisa misalnya yang jemput misalnya adanya juga yang antar pasien kalau pulang habis dari sini misalnya. Kalau yang jemput kan harus ambulan ya, harus jadi dihubungi dulu bisa ada ambulan atau enggak, emergency misalkan ya. Kalau misalnya pulang ada kami program gratis, jadi kalau misalnya daerah Lubuk Linggau mau pulang dari rumah sakit tidak ada kendaraan bisa kami. Oh gitu, jadi habis melahirkan misalkan ya? Iya. Terus kita Misalnya nggak boleh boleh habis dong. melahirkan, rumahnya di mana mbak? Oh di misalnya di sini terus udah gitu. Oh iya kan. Kurang apa lagi coba. Jadi teman-teman yang mungkin pengen periksa, pengen tahu kondisi kesehatannya, di sini juga ada MCU ya. Iya, ada Pengen MCU. tahu kesehatannya. Terus mau ngecek jantungnya, mau nganter ibunya mungkin mau cek gula darahnya gimana, diabetesnya gimana, bisa ke rumah sakit Air Bunda Lubuk Linggau. Di sini banyak sekali fasilitasnya. Nanti kita tulis di kolom deskripsi nomor telepon, kontak person untuk ambulansnya dan juga layanan 24 jamnya ya. Itu saja dulu Dokter Sarah, terima kasih sudah berkenan untuk berbincang bersama Uli dan teman-teman di kru ini, Daka sama Kak Edi. Terima kasih juga untuk Pak Solihin, Mas Budi Black yang selalu mensupport kita, dan teman-teman di bagian pemasaran, iklan, keuangan, cetak, redaksi. Semoga kita selalu bisa memberikan inovasi yang terbaik untuk masyarakat. Oke dokter, itu dulu. Semoga Rumah Sakit Air Bunda Lubuk Linggau terus maju dan berkembang, bisa menjadi salah satu tujuan wisata, berobat ya untuk kesehatan di Kota Lubuk Linggau. Jadi teman-teman yang dari Palawang, dari Rejang Lebong, dari Jambi, mungkin dari Palembang juga, yang pengen mencoba bayi tabung itu ada di Rumah Sakit Air USG 5 dimensi. Oh iya, USG bisa 5 dimensi loh. Terus ada bisa jadi Kristal cetak juga. printing. Iya, jadi baby yang dalam perut itu bisa di ini Kelihatan keluarnya kelihatan. seperti apa sih bentuknya, ada fotonya duluan atau dijadiin pajangan boleh. Kalau untuk pelayanan pemeriksaan kehamilan dan lain-lain kami Senin sampai Minggu. Oh gitu, jadi nggak ada liburnya. Insya Allah. Insya Allah. Untuk kebidanan Senin sampai Minggu polikliniknya. Non-stop. Itu saja teman-teman. Bagi yang pengen tahu seperti apa layanan, ini ada di Facebooknya RSAR Bunda Lubuk Linggau, di Instagramnya juga aktif sekali, jadi bisa dicek-cek di situ informasi setiap hari, polinya yang buka kayak gimana, dokternya yang ada siapa, itu bisa dicek di sana. Dan layanan hotline-nya juga aktif terus ya. Itu jadi teman-teman. Itu saja. Terima kasih. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.